Yang saya ingin tanyakan adalah ketika kita tidak melakukan apa-apa, kita memelihara bumi itu, tidak akan ada pengrusakan. Tapi apakah kita tidak boleh maju dengan mengelola bumi itu? Apakah kita tetap seperti manusia purba saja, membiarkan alam, sementara Allah memberikan kita ilmu untuk mengelola alam itu? Jadi di mana itu kuncinya? Terkait dengan apakah kita ini nggak boleh maju dan menggunakan perkembangan teknologi sains untuk ya kesejahteraan manusia. Sebetulnya sejak awal digambarkan Al-Quran terkait dengan munculnya Adam di planet bumi, itu adalah sebuah indikasi bahwa planet bumi ini memang disediakan untuk dikelola secara sengaja. Di mana sebelum Adam, ya itu disebut sebagai zaman prasejarah. Salah satunya karakternya adalah manusia-manusia sebelum Adam itu memenuhi kebutuhannya dari alam langsung, dari hutan, dari sungai, dari laut dan sebagainya. Tetapi memang jumlahnya sedikit sehingga alam itu masih bisa memenuhi kebutuhan dari manusia secara alamiah. Tetapi sejak Adam itu wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaika dan seterusnya, Allah mengajarkan ilmu kepada Adam yang ini dikaitkan sebagai khalifah ya, untuk mengelola bumi ini, maka memang sejak Adam itu muncullah peradaban yang semakin maju dalam bentuk budidaya pertanian dan budidaya peternakan. Karena itu anaknya Adam yang diceritakan di Al-Quran sebagai peternak dan petani, Qabil dan Habil, itu sesungguhnya mereka sudah melakukan budidaya. Yang kalau kita kaitkan dengan perkembangan sejarah peradaban, itu muncul di kawasan Mesopotamia, di Irak Utara, antara sungai Efrat dan Tigris, itu munculnya peradaban, budidaya pertanian dan peternakan pertama kali, domestikasi binatang-binatang yang tadinya liar, itu terjadinya di sekitar ya zaman-zaman itu. Artinya memang sesungguhnya kita ini ditugasi mengelola bumi, tetapi poin pentingnya adalah jangan dalam bentuk keserakahan. Kan sesungguhnya Al-Quran itu mengajarkan keseimbangan dan alam pun mengajarkan keseimbangan. Sama dengan beginilah dalam skala yang berbeda atau kasus yang berbeda. Kulu wasrobu wala tusrifu gitu ya. Makan dan minumlah tapi jangan berlebihan. Nah, kan gitu. Ya, kelolalah peradaban ini tetapi jangan berlebihan. Ini kan yang jadi masalah sesungguhnya adalah keserakahan. Keserakahan itulah, keberlebih-lebihan itulah yang memunculkan masalah dalam hidup kita. Selama itu dikaitkan dengan kebutuhan, kebutuhan itu pasti bumi ini aduh sudahlah berlimpah dan nggak akan memunculkan masalah yang disebabkan oleh ulah tangan manusia sendiri. Kalau kita mengelolanya dengan berdasar pada kebutuhan, tapi bukan keinginan. Nah, kalau kita lihat dalam struktur hierarki kesejahteraan umat manusia, itu kan ternyata hanya berapa persen yang menguasai seluruh sumber daya alam. Itu kan hanya pada orang-orang jumlahnya hanya beberapa persen saja. Di Indonesia dari sekian Indonesia mungkin 10% saja. Di tingkat dunia lebih kecil lagi, mungkin cuma 1 sampai 3% saja. 10 orang terkaya di dunia, nah gitu ya, menguasai sekian puluh persen dari kekayaan atau sumber daya alam. Itu kan yang menyebabkan sesungguhnya terjadi ketidakseimbangan. Kalau seandainya peradaban ini dikelola berbasis pada keseimbangan, dan itu sebetulnya para ahli menyadari, tapi pengusaha yang kan berbeda pikiran ya. Para saintis dan teknolog itu menyadari konsekuensi itu. Tetapi para pengusaha itu pinginnya kan agamanya dalam tanda petik adalah keuntungan. Ya, untung 1 juta kurang, 1 miliar kurang, 1 triliun kurang, dan seterusnya. Itu sesungguhnya yang menjadi masalah. Jadi, kembali kepada pertanyaan Pak Dahrial dan kawan yang chatting, sesungguhnya masalahnya bukan pada tidak boleh mengelola secara sains dan teknologi, tetapi tidak boleh berlebihan dan berlebih-lebihan karena keserakahan itu.
Itu yang menjadikan masalah. Jadi kita harus mampu mengontrol diri bahwa perkembangan itu adalah secukupnya yang mensejahterakan dengan keadilan yang disebut Al-Quran sebagai rahmatan lil alamin. Rahmat buat manusianya, rahmat buat lingkungan hidupnya, rahmat buat binatangnya, rahmat buat udara, rahmat buat air, rahmat buat gitu. Itu sesungguhnya ilmu yang diajarkan Al-Quran dalam keseimbangan memberikan kesejahteraan. Baldatun toyibatun warobun ghafur gitu kalau dalam bentuk bangsa atau umat.